Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laode Ikhwanul Uzlah. Nah, pada video ini kita masuk lagi ke dalam pembahasan salah satu materi Python, yakni Python Function. Oke, sebelum itu seperti biasa kita persiapkan referensi materi kita, yakni referensi materinya adalah dari Witrischool. Nah, untuk link referensi materi Python Function Witrischool-nya sudah saya sertakan di deskripsi video. Kemudian kita persediakan juga text editor yang untuk menunjang implementasi program kita menjadi lebih baik. Oke, mungkin kedua hal ini telah kita persiapkan dengan baik. Sekarang marilah kita mulai untuk masuk ke dalam pembahasan materi Python Function-nya. Python Function atau bahasa Indonesianya adalah fungsi Python. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Nah, suatu fungsi itu dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, bagaimanakah cara kita untuk membuat fungsi tersebut? Nah, untuk membuat fungsi didefinisikan dengan menggunakan kata kunci def. Oke, seperti ini. Mungkin bisa kita langsung implementasikan. Kita buat file baru. Fungsi.py. Nah, fungsi. Menggunakan def, kemudian diikuti dengan nama fungsi. Misalnya, def hello. Nama fungsinya adalah hello. Kemudian, isi dari blok fungsinya adalah print, misalnya, hello world. Oke, seperti ini. Nah, seperti inilah cara membuat fungsi di pemrograman Python. Kemudian, bagaimana cara kita untuk memanggil fungsi? Ya, betul ya. Jikalau ini, misal kita langsung jalankan, kita run kodenya, maka tidak akan menampilkan hasil output apapun. Ya, bisa kita lihat. Ya, tidak akan ada tampil outputnya. Karena ini baru kita buat fungsinya, belum kita panggil. Nah, oleh karena itu, untuk memanggil suatu fungsi, maka kita gunakanlah nama fungsi diikuti dengan tanda kurungnya. Nah, berarti di sini, yakni nama fungsinya adalah hello. Hello, kemudian diikuti dengan tanda kurung dari fungsinya. Ketika kita jalankan, maka barulah muncul isi dari blok fungsinya, yakni print hello world, sehingga muncullah ini, di print atau dicetak hello world di outputnya. Oke, seperti inilah cara memanggil fungsi. Nah, mungkin bisa kita kasih komentar. Ini bukan ini pagar. Membuat fungsi. Nah, ini memanggil fungsi. Oke, seperti ini. Sekarang, argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Ya, seperti ini ya. Di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Nah, berikut adalah contoh yang dimana memiliki fungsi dengan satu argumen, yakni first name atau fname. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Ya, mungkin bisa kita langsung coba. Di sini argumen kita isikan misalnya dengan nama. Nah, dan di sini tinggal kita gabungkan. Kita gunakan format string. Nah, di sini hello. Hello, isiannya adalah dari argumen nama. Hello nama. Nah, ketika dipanggil di sini, berarti kita harus mengisikan nih isian untuk argumen namanya. Misalnya Uzlah, seperti ini. Ketika kita jalankan, maka muncullah hello Uzlah. Nah, seperti itu. Jika kita telaah, seperti ini. Mulai dari baris pertama, ini kan membuat fungsi. Kemudian nama fungsinya adalah hello dengan argumen nama. Ya. Kemudian, di dalam blok fungsinya itu harus di print, dicetak di outputnya nanti adalah hello nama. Hello nama. Ya, nama.
Nah, ketika kita panggil fungsi halonya, kita isikan uzlah. Nah, uzlah ini dimasukkan ke dalam argumen namanya. Sehingga ketika di print atau dicetak, muncullah seperti ini, hello uzlah. Oke, seperti itu. Mungkin bisa kita langsung copy ke bawah dan tinggal kita ganti coba. Misalnya di sini Ikhwanul, di sini IT, kemudian di sini Laode. Nah, kita jalankan. Nah, ya kan? Hello uzlah, hello Ikhwanul, hello IT, hello Laode. Nah, jadi setiap item yang kita tentukan di sini akan dikirimkan ke dalam argumen si fungsi ini, dan ketika ditampilkan maka hasilnya akan seperti ini. Ini hello nama, ini nama adalah semua yang ini, uzlah, Ikhwanul, IT, Laode masuk di nama, sehingga hasilnya seperti ini. Hello uzlah, hello Ikhwanul, hello IT, dan hello Laode. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, parameter atau argumen. Nah, istilah parameter dan argumen itu dapat digunakan sebenarnya untuk hal yang sama, ya, untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke suatu fungsi, ya, itu sebenarnya parameter atau argumen. Namun, dari perspektif fungsi, parameter itu adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Oke? Berarti yang parameter di sini adalah nama. Berarti nama ini sebenarnya bukan argumen, tapi dia adalah parameter karena merupakan variabel yang tercantum di dalam tanda kurung suatu fungsi ini. Nah, berarti ini ya parameter. Kemudian argumen itu, argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Nah, berarti argumen adalah ini. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa memahami mana yang argumen dan mana yang parameter. Parameter itu adalah variabel yang terdapat di definisi fungsi ini. Kemudian argumen adalah nilai atau value yang dikirimkan ketika dipanggil fungsinya. Oke, seperti itu. Jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi kita mengharapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen juga, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, benar ya. Nah, ini contohnya. Jika kita mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen, atau maksudnya tidak sesuai dengan harapan dari fungsinya. Misalnya seperti ini. Saya hapus saja dulu ini. Ini kan satu parameter, ya, satu parameter yakni nama. Kita coba argumen yang kita kirimkan itu ada 2, seperti ini. Ketika dijalankan, nah maka akan error, yang dimana fungsi halo itu hanya membutuhkan satu argumen saja. Namun kita mengirimnya 2 argumen. Nah, maka tidak akan dicetak, yakni yang akan terjadi traced-back atau error seperti ini. Nah, oleh karenanya adalah yang bernama argumen sewenang-wenang atau ini bintang args, yang dimana jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, tambahkanlah tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Nah, dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, berarti di sini tinggal kita tambahkan bintang. Walaupun argumennya 2, tapi parameternya 1, dengan menambahkan bintang seperti ini, maka akan diterima. Oke, selanjutnya, argumen kata kunci. Kita juga dapat mengirimkan argumen dengan sintaks key lalu value-nya. Dengan cara ini, urutan argumen tidak menjadi masalah. Oke, mungkin bisa kita langsung praktikkan. Sini kita, yang pertama adalah nama 1, kemudian nama 2, kemudian ada lagi parameter nama 3. Nah, argumennya itu kita isikan dengan value.
dan key-nya. Key-nya misalnya nama, kita ikut saja ya. Nama 1, nama 2, nama 3. Oke. Nama 1 sama dengan Uzla. Kemudian nama 2 sama dengan Ikhwans. Kemudian nama 3 sama dengan Ikhwan. Nah, dan di sini hello, misalnya di sini nama 3. Nama yang ketiga. Ketika di print atau dicetak, hasilnya akan seperti ini. Hello Ikhwan. Nah, jadi sesuai penjabaran deskripsinya, argumen urutannya tersebut tidak menjadi masalah. Biarpun argumennya di sini banyak kita tuliskan, ada nama 1, ada nama 2, dan nama 3, namun yang dikirimkan itu tetap sesuai dengan parameternya. Kalau parameter nama 3 berarti hello nama 3, maka yang tampil di sini adalah hello Ikhwan karena nama 3 yang kita setkan adalah Ikhwan. Ya, kurang lebih seperti itu, yakni dengan argumen kata kunci dengan menggunakan sintaks key dan value-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada argumen lagi yang dimana jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi kita, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Nah, dengan cara ini fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Mungkin bisa kita langsung ikuti. Sini, nama 1, nama 2, nama 3, ini tinggal kita rubah seperti ini. Ini bintang. Nah, 2 bintang. Sini hello, kemudian tambah. Nah, di sini keep berarti parameter namanya. Kemudian nama. Nah, di sini tinggal kita akses yang mana? First name, last name. Misalnya ini nama 2. Nama 2. Kalau kita jalankan, nah, hello Ikhwans. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa ya, walaupun parameternya hanya 1 seperti ini, namun argumennya, key dan value-nya itu lebih dari 1, kita bisa menggunakan dengan argumen yang bertanda bintang sebanyak 2 kali ini. Sehingga diakses, ketika diakses, tidak akan terjadi error. Dan akan tetap tampil sesuai aturannya ini. Seperti ini. Hello, nama 2 itu adalah Ikhwans. Sehingga hello Ikhwans. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nilai parameter bawaan atau parameter default. Yang dimana jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, ya mungkin ini kita hapus dulu di sini. Jelas saja. Kemudian di sini seperti ini. Oke. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Nah, contohnya seperti ini. Def my function. Ini ada parameternya ya, parameter. Nah, berarti contohnya seperti ini tadi. Parameternya adalah nama. Kalau hanya nama saja seperti ini, hello ditambah dengan nama. Dan di sini Uzla ya. Berarti si Uzla ini argumennya dikirimkan ke parameter nama. Nah, sehingga tampillah seperti ini, hello Uzla ya, hello Uzla. Nah, ini kan secara defaultnya ya, defaultnya ini secara default. Namun ternyata nilai parameter default tersebut bisa juga kita tambahkan. Nah, jadi misalnya seperti ini, kita ikuti saja. Nama misalnya di sini Uzla, nama Uzla, hello nama. Nah, di functionnya ini misalnya kita panggil selain Uzla Ikhwanul, kemudian Ikhwans, kemudian di sini Ikhwan. Nah, jika dijalankan, maka dia tidak akan menghiraukan
parameter yang telah diset ini. Nah, seperti itu. Namun, jikalau kita hanya memanggil fungsi kosong seperti ini, halo, kemudian kosong tidak ada apa-apa seperti ini, maka hasilnya adalah hello uzlah, ya, hello uzlah, yang dimana dia akan mengambil parameter default yang telah kita setkan seperti ini parameter defaultnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini, hello uzlah. Uzlah itu dia ambil dari sini, karena kita panggil fungsinya kosong. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir, melewati daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, baik itu string, angka, list, dictionary, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam suatu fungsi. Misalnya, jika kita ingin mengirimkan daftar sebagai argumen, ingin mengirimkan list sebagai argumen, itu akan tetap menjadi list ketika mencapai fungsi. Oke, misalnya seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita ikuti. For x in float print x. Nah, misalnya saya seperti ini saja. For x in nama, kemudian print x, ya, print x. Yang dimana untuk list nama itu ada uzlah, ada ikhwan, ada ikhwans. Nah, seperti ini. Ketika dipanggil fungsinya halo nama dan dijalankan, maka akan seperti ini, uzlah, ikhwans, dan ikhwan. Nah, ini bisa kita telaah, yang dimana dimulai dari baris pertama. Dibuatkan suatu fungsi dengan nama fungsi adalah halo, kemudian ada parameter nama yang disetkan dengan value-nya adalah uzlah. For x in nama, ya, for x in nama, print x. Nah, jadi untuk setiap x di perulangannya list nama ini, print x. Print x, x-nya itu mewakililah keseluruhan item yang berada di list ini, uzlah, ikhwan, dan ikhwans. Sehingga ketika dipanggil fungsinya hello dan nama, maka muncullah ini hasil perulangannya, uzlah, ikhwan, dan ikhwans. Oleh karena itu, kita bisa mengirim tipe data argumen apapun sesuai deskripsinya, ya. Bisa mengirimkan tipe data argumen apapun. Selanjutnya, nilai pengembalian. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, gunakan return pernyataan. Ya, gunakan pernyataan return. Misalnya seperti ini. Sini ada parameter angka. Kemudian kita return 5 dikalikan dengan angka. Nah, lalu kita panggil di sini, halo. Halo, misalnya angka ini kita tentukan argumen yang akan dikirimkan ke parameter angka ini. Misalnya berarti 5. Berarti ketika dipanggil seharusnya itu kan muncul hasil 5 kali 5. Nah, namun inilah yang dimaksudkan dengan fungsi return, yang dimana akan mengembalikan nilai. Jadi, walaupun tidak tertampil di output ini, namun di program ini telah disimpan. Telah disimpan bahwa 5 dikalikan dengan 5 itu adalah 25. Jadi returnnya ini tetap sudah disimpan di dalam program. Ya, itulah yang bermakna mengembalikan nilai, walaupun tidak perlu ditampilkan di sini. Namun, jikalau kita ingin untuk menampilkan hasilnya, maka di pemanggilan nama fungsi ini tinggal kita tambahkan saja fungsi print seperti ini. Nah, dan ketika dijalankan, nah, betul, hasilnya 25. Ya, 5 kali 5, 25. Mungkin bisa kita coba lagi. 5 kali 10 berarti 50, 5 kali 1, 5, 5 kali 7, 35. Coba kita lihat.
Ya, benar kan? 5 kali 5, 25, 5 kali 10, 50, 5 kali 1, 5, 5 kali 7, 35. Ya, kurang lebih seperti itu mengenai return yang berfungsi untuk mengembalikan suatu nilai. Nah, kemudian pernyataan lulus atau pass statement, yang maksudnya itu adalah sebuah blok baik pengkondisian, perulangan, ataupun fungsi itu tidak boleh kosong seperti ini. Misalnya seperti ini kan kosong definisinya. Nah, sehingga terjadi error. Nah, maka untuk mengatasi itu, kita gunakanlah pernyataan lulus atau pass statement untuk menghindari kesalahan. Nah, seperti ini. Dan ketika dijalankan, tidak akan terjadi error. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, sekian materi Python fungsi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dan juga implementasikan dapat bermanfaat dengan baik, dan saya mohon maaf apabila selama pemaparan dan juga implementasi materi Python fungsi saya ini terdapat kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.